Tapi hari ini kita syukuri karena Bapak Fakir ini dipercayakan Jakarta. Oke, baik, shalom, selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk KKBMD yang telah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa ternyata di antara kedua pasangan calon Gubernur Provinsi Papua yang akan bertanding di tanggal 6 nanti, ternyata salah satunya adalah pilihan Jakarta. Itu membuat saya bertanya-tanya, apakah negara kesatuan Republik Indonesia ini masih negara demokrasi atau tidak? Kedaulatan tentunya ada di tangan rakyat. Tapi kalau hari ini ada pasangan calon yang menjadi pilihan Jakarta, tentunya kita harus sebagai rakyat harus bertanya, apa kepentingan negara atas pelaksanaan kegiatan PSO di Provinsi Papua? Ya, sebelum saya menyampaikan maksud dan tujuan saya harus menyampaikan, disclaimer dulu di awal, bahwa saya tidak punya hubungan emosional dengan KKMDF, pasangan calon gubernur nomor urut 2, dan juga dengan Pak BTMCK, pasangan nomor urut 1. Dan bagi saya tidak bicara dari sisi daerah adat, tapi bagi saya mereka berempat adalah putra terbaik orang Papua yang hari ini memiliki elektabilitas yang baik untuk didorong menjadi pemimpin di Provinsi Papua ini. Tapi hari ini ketika statement yang disampaikan oleh KKBMD ini membuat saya harus jujur bahwa saya terpaksa harus merubah pilihan saya. Dan melalui video ini saya juga menyampaikan kepada seluruh kaum intelektual yang sampai dengan hari ini masih terus bersama-sama dengan saya menyuarakan tentang ketidakadilan yang terjadi di atas tanah Papua. Kalau sampai ada pasangan calon yang menjadi pilihan Jakarta, maka mari bersama-sama kita rubah pilihan kita. Hari ini negara tidak boleh mengklaim dan memenangkan pasangan calon nama kepentingan Jakarta dan mengalahkan kami rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan, para aktivis, mari sama-sama kita rubah pilihan kita. Kalau hari ini kita masih terus bersuara menyampaikan tentang ketidakadilan yang terjadi di atas tanah Papua yang selama ini dilakukan negara terhadap orang Papua, ketika negara ini mengambil sumber daya alam kami dan membangun Jakarta, tetapi orang Papua dibiarkan hidup miskin di atas tanah Papua ini, tanah yang katanya surga yang jatuh ke bumi, tapi sumber daya alamnya dikeruk habis-habisan, rakyatnya dibiarkan miskin. Banyak anak-anak yang terlantar yang perantoko hari ini yang tidak bisa bersekolah, tetapi pemerintah menutup mata. Oleh sebab itu, teruntuk seluruh rekan-rekan saya, aktivis yang selama ini bersuara bersama-sama dengan saya, kita rubah pilihan kita. Rubah pilihan kita, BTMCK adalah pilihan terbaik. Hari ini saya harus sampaikan, saya merubah pilihan saya. Dan saya berharap teman-teman seluruh aktivis yang hari ini kita bersuara tentang ketidakadilan yang dilakukan negara terhadap kami orang Papua, rubah pilihan. Sebelum seluruh tanah Papua ini habis sumber daya alam dikeruk oleh negara, mengatasnamakan pembangunan tetapi membunuh orang Papua di atas tanah kami sendiri, membuat kami orang Papua merasakan kekayaan kami ibarat kutuk bagi kami. Dan teruntuk seluruh orang-orang tua, tokoh-tokoh adat, saya mau menyampaikan hari ini, bapak-bapak semua harus dengar apa yang hari ini kami anak-anak muda suarakan. Kami ini selalu bersuara lantang di media sosial terhadap ketidakadilan yang terjadi hari ini di atas negeri ini. Kenapa? Karena ketika kami turun jalan, kami dianggap makar, anarkis, dianggap separatis, dipenjarakan. Itu yang terjadi hari ini, suara kami orang Papua itu dibungkam oleh negara ini. Atas dasar apa? Padahal undang-undang negara ini menjamin kami orang Papua untuk menyampaikan aspirasi kami di muka umum. Tapi semua suara kami itu dibungkam oleh negara melalui tangan besinya mereka, pihak keamanan kita, kepolisian. Dan itu terjadi hari ini kepada kami. Dan kami terus bersuara melalui media sosial. Tetap kami akan bersuara terus atas ketidakadilan yang hari ini terjadi. Pasangan calon MDF adalah pilihan Jakarta, itu membuat sampai dengan suhunya mereka, Pak Bahlil hari ini turun lapangan sendiri. Beliau bisa datang kunjungi Sarmi, Biak, Waropen, Yapen dalam waktu yang bersamaan, dekat menjelang pemilihan di tanggal 6. Ini ada apa? Ya jelas-jelas karena kita sendiri telah menyaksikan bahwa elektabilitas daripada pilihan Jakarta ini menurun. Akhirnya harus sang suhu turun gunung begitu. Tapi hari ini harus sadar dan lihat bahwa Raja Ampat itu jadi contoh. Di mana undang-undang dalam negara ini saya tidak dihargai oleh negara ini, begitu, oleh para pemimpin kita. Itu tidak menghargai undang-undangnya mereka. Kenapa saya sampaikan demikian? Banyak pasal yang dilanggar ketika proses pertambangan di Gak, Batang Pele, Pulau Kawei. Itu banyak sekali undang-undang yang dilanggar oleh negara ini dan tidak melibatkan masyarakat adat di sana. Kami orang Papua punya hak. Kami bangga menjadi bagian daripada republik ini. Kami orang Papua bukan penumpang gelap dalam KMNKRI ini. Kami adalah warga negara yang menginginkan harga diri kami, martabat kami orang Papua itu. Negara harus tunjukkan bahwa benar-benar kami ini warga negara yang harus dihargai. Hak-hak adat kami. Jelas-jelas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 melarang daerah kepulauan dan daerah-daerah pesisir dilarang ditambang. Hari ini gak ada pertambangan. Kita lihat lagi Papua Selatan hari ini berapa
Hutan adat yang hari ini kita orang tua di Papua Selatan ada pergi minta kepada negara untuk itu dihentikan. Tidak didengar oleh negara. Negara datang mengatasnamakan pembangunan. Hidupkan para oligarki di atas tanah ini. Yang menunjukkan kepada kami orang Papua bahwa kami bukan apa-apa. Kenapa? Karena berapa banyak pasukan aparat TNI kita yang diturunkan di sana untuk mengamankan proyek negara di Papua Selatan sana. Lebih banyak dari masyarakat kita yang ada di daerah itu. Hari ini kita lihat lagi, kasus terjadi lagi. Blok Wabu. Hasil dari Blok Wabu itu akan melebihi PT Freeport Indonesia. Dan hari ini, seharusnya daerah-daerah tersebut itu negara. Kasihlah kepada kami orang Papua sebagai pemilik hak ulayat. Mari kami kelola itu sebagai tambang rakyat yang mampu mensejahterakan rakyat kita di atas tanah Papua ini. Kenapa negara harus ambil semua dari kami pemilik hak ulayat? Jadi kalau sampai dengan hari ini, Sang Suhu bisa turun sendiri untuk memenangkan pilihan Jakarta di Papua, Provinsi Papua ini, berarti ada kepentingan terselubung negara untuk Provinsi Papua. Ketika itu terjadi, pilihan Jakarta menang, maka akan seluruh Papua ini akan digarap habis-habisan sumber daya alamnya. Oke, kami tidak masalah, sumber daya alam kami digarap. Tapi tentunya dengan cara-cara yang bermartabat. Kekayaan kami dibawa dan sejahterakan kami, bukan justru membiarkan orang Papua hidup miskin di atas tanah yang kaya ini. Bapak Ibu semua, untuk seluruh orang tua yang ada di seluruh pelosok Provinsi Papua ini, saya mau ingatkan. Tuhan Allah tanam kami. Firman Tuhan jelas, Tuhan Allah tanam kami di atas tanah ini. Dia bukan taruh kami begitu saja. Agar negara ini mau datang geserkan kami begitu saja, pindah dari tanah ini supaya kamu ambil segala macam di atas tanah ini, tapi orang Papua kamu tidak perhatikan. Ini harus digarisbawahi untuk seluruh bapak-bapak Ondoafi, kepala-kepala suku. Kasih jatuh perintah yang jelas. Rakyat Papua tidak boleh kalah dengan kepentingan Jakarta. Sekali lagi saya mengingatkan, di belakang saya ini baru terjadi lagi. Kemarin masyarakat kami di Sentani kemarin baru demo. Saya ada berdiri di bawah kaki Gunung Siklop yang negara sedang merencanakan pertambangan nikel akan terjadi di Gunung Siklop ini. Kemarin ini belum ada pertambangan, saya kemarin banjir ratusan nyawa hilang. Apalagi kamu bikin pertambangan. Berapa lagi rakyat yang harus dikorbankan? Sudah, izinnya kan sudah jalan. Sangat jelas. Kalau bicara ada salah satu pasangan calon yang menjadi pilihan Jakarta, ya itu berarti tidak ada maksud lain. Bukan juga untuk membangun tanah Papua ini, tapi ada maksud terselubung dari negara ini. Kami bangga hidup dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang besar ini. Tapi bukan dengan cara membunuh kami di atas kekayaan kami. Bukan dengan cara itu. Hargai hak-hak kami, itu saja yang kami tuntut. Yang terakhir saya mau ingatkan kepada seluruh orang tua di seluruh pelosok tanah Papua. Catat baik bahwa hari ini telah lahir regulasi baru, undang-undang baru yang hari ini negara lakukan secara nasional skalanya. Tetapi itu diperuntukkan untuk wilayah tanah Papua. Apa undang-undangnya? Undang-undangnya mengharuskan biar komo Ondoafi kah, kepala suku kah, kau hanya boleh memiliki tanah 1 hektar. Kalau kau punya lahan lebih daripada itu, negara sitah. Itu yang akan terjadi di atas tanah Papua ini. Jadi saya mau sampaikan kepada seluruh rekan-rekan saya, para aktivis yang selama ini kami suarakan. Saya secara pribadi telah menyatakan sikap pindah pilihan saya kepada BTMCK. BTMCK akan menjadi gubernur. Itu perjuangan kami. Kami ingin kekayaan kami itu dikelola oleh tangan kami sendiri. Kami sendiri garap. Pertambangan rakyat itu harus berdiri agar rakyat Papua sejahtera. Bukan mengatasnamakan negara, mengatasnamakan pembangunan, tetapi bunuh orang Papua di atas tanah kami. Buat kami orang Papua merasakan kekayaan kami barat kutub. Terima kasih hanya ingin saya sampaikan. Salam sejahtera waras. Tuhan memberkati. BTMCK siap lantik. Dah.